KB Friends, kembali lagi dalam Marathon Market Update and Recommendation. Hari ini ada yang spesial baru pertama kali nih ke studionya KBVS. Hari ini saya nggak sendirian, sudah ditemani sama Mas Kavi selaku Retail Equity Research-nya KBVS. Halo Mas Kavi, apa kabar? Halo Mbak Ranti, halo KB Friends. Oke, ini sebenarnya udah banyak banget nih KB Friends yang nunggu kedatangannya Mas Kavi ke studio. Karena biasanya kita sering melihatnya Mas Kavi itu kalau lagi live di IG. Yes, biasanya live kita ya. Betul, pas banget. Kita nih dengan segala market dan pergonjang-ganjingannya mau minta update nih kira-kira sama kisi-kisi juga dari Mas Kavi. Boleh ya? banget nih Mbak. Oke, kalau gitu mungkin aku boleh mulai nggak ya langsung ke pertanyaan pertama aja ya? Boleh. Iya, kita mau ngomongin IHSG nih Mas. Kalau misalkan kita lihat ke belakang ya, IHSG sendiri udah mengalami penurunan yang cukup signifikan selama lebih dari 1 bulan terakhir. Memasuki pertengahan April 2026 ini, menurut Mas Kavi udah ada tanda-tanda pembalikan arah belum sih? Atau justru penurunan ini masih akan berlanjut? Mungkin kita fast forward ke belakang lagi ya. Oke. Sejak Januari kan ada news MSCI itu Mbak. Itu IHSG udah drop kurang lebih 17%. Dan sempat kembali naik lah, ada sentimen positif. Tapi muncul konflik lagi nih Iran dan US ya, dan kembali drop 17%. Di combine sejak Januari awal sampai detik ini udah total ya kurang lebih 24%. Kalau kita lihat secara teknikal ya, saat ini sudah di area Fibonacci-nya 0,6, jadi masih tertahan di 6.900 sampai 7.000, masih kuat lah di area itu. Jadi ada potensial untuk terjadi reversal, tapi kita mesti menunggu momentum ya, adanya katalis positif itu sih. I see. Nah, kalau tadi udah IHSG nih Mas, sekarang saya mau nanya ke sektor perbankan yang bisa dibilang safe choice-nya para investor Indonesia ya. Tapi lagi turun banget nih Mbak. Itu dia makanya saya mau nanya, lagi. itu dia. Nah, saya mau nanya soal BBCA dan BBNI nih. Yang sudah ex-date ya. Itu dia. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Kavi sendiri itu ngelihat prospek keduanya saat ini gimana nih setelah ex-date nih? Baik dari sisi teknikal ataupun fundamental setelah aksi korporasi tersebut. Mungkin bisa mulai dari BBCA ya Mas ya? Oke, boleh. Mungkin dari BCA dulu, secara teknikal lagi di fase downtrend besar ya Mbak ya. Tapi kalau kita lebih zoom in, dia ada di area support quote-nya nih teman-teman, di 6364, 6300, 6400. Kita tinggal tunggu validasi dari konfirmasi. Geopolitik mungkin ada katalis positif ya, sehingga adanya terjadi pantulan. Tapi sebelum terjadi pantulan, kita lebih baik main defensif dulu ya, karena masih potensi banget untuk lanjut turun. Karena kalau kita tarik ke belakang, sejak Januari itu asing udah keluar terus. Kurang lebih kalau saya cek tadi per hari ini ya, dari Januari sampai hari ini udah 20T lebih asing keluar dari saham BBCA. Kalau fundamentalnya? Fundamentalnya bagus sebenarnya, sangat-sangat bagus. Karena secara year on year ya, dia labanya naik kurang lebih 5% lebih. Itu terbaik di antara 3 bank yang lain ya, seperti BNI, BRI, dan Mandiri ya. Kalau BBNI sendiri secara teknikal dan fundamental gimana nih? Teknikal dulu kali ya? Mungkin sedikit kabar buruk ya Mbak ya. Karena dari teknikal baru hari ini ya break daripada support kuatnya kurang lebih di level 3.600. Saat ini udah last price di 3.500 ya teman-teman. Sedangkan untuk jangka pendek mungkin masih terjadi penurunan ya ke 3.400. Jadi mungkin sedikit saran, lebih baik play defensif ya, jangan terlalu serak bawa average down gitu. Lebih baik kita tunggu adanya reversal, valid dulu naik di atas 3.600 baru boleh beli lagi untuk BNI. I see. Tapi kalau secara fundamentalnya apakah ada kabar baik atau agak waspada juga? Sebenarnya bagus juga ya, karena walaupun secara year on year dia turun ya kurang lebih 3% ya. Yang di tahun 2024 full year-nya di 21T, di tahun 2025 itu kurang lebih 20,3T. Walaupun turun 1T ya, tapi tetap secara full year-nya bagus ya. Sedangkan dari PBV juga sangat murah dengan harga saat ini di angka 0,77. Tuh udah dijelasin secara PBV masih oke. Berarti kalau mau mulai di dikit-dikit ya dibeli masih oke ya Mas ya? Lebih baik tunggu naik lagi ke 3.600. Sebelum itu jangan dulu karena masih potensi turun ya. Kan ada pepatah tuh, jangan menangkap pisau yang jatuh. I see. Enak banget nih KB Friends, kali ini di episode hari ini udah langsung dapat kisi-kisinya secara jelas nih. Nah Mas Kavi, ini masih dari sektor perbankan. Cuman aku mau nanya soal BBRI sama BMRI. Mereka kan belum bagi dividen ya Mas ya. Nah kalau menurut Mas Kavi sendiri, prospek keduanya menjelang pembagian dividen nanti, apakah masih ada potensi kenaikan atau justru rawan koreksi? Bisa BBRI dulu kali ya Mas? Mungkin berita buruk lagi nih Mbak. Karena kalau kita lihat based on technical ya, sejak Januari itu BRI juga asingnya keluar terus ya. Di BRI kurang lebih 3,4T sejak Januari keluar. Sedangkan kalau kita lihat teknikalnya per hari ini ya baru break di support quote-nya di 3290. Dan kalau kita jujur banget nih, masih ada potensial penurunan.
Jadi bagi teman-teman yang mau masuk di BRI lebih baik play safe dulu ya. Sebelum dia kembali naik di atas 3.300 mungkin jangan masuk dulu. Even untuk yang baru entry ataupun yang untuk average down. Itu sih. I see. Kalau dari fundamentalnya kira-kira gimana Mas sebenarnya? Sedikit kurang bagus juga karena adanya penurunan laba kurang lebih 5% ya dibandingkan tahun sebelumnya. Itu sih untuk BRI. Oke, terakhir nih Mas dari sektor perbankan. Kalau BMRI sendiri gimana nih? Sama jeleknya kurang lebih ya dari sisi teknikal. Ya kita mungkin jujur dari sisi teknikal sendiri dia baru break hari ini juga di channel uptrendnya teman-teman di 4.600. Terdekatnya sendiri masih possible ke angka 4.200 sampai 4.000 nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman untuk yang mau beli bank mandiri ya, lebih baik play safe juga seperti 3 bank sebelumnya untuk buy kembali di ketika dia naik di atas 4.600. Tapi kalau fundamentalnya? Cukup bagus walaupun naik hanya 1% ya dibanding tahun sebelumnya. Untuk PBV-nya sendiri kurang lebih di angka 1,77 kali. I see. Berarti cocok nih KB Friends. Tadi udah dijelasin kan ya perbankan. Silakan dipilih lagi kira-kira mana yang mau masuk watchlist. Nanti transaksinya jangan lupa pakai KB ARA. Nah Mas Kavi tadi kan perbankan udah. Sekarang aku mau nanya satu sektor yang menarik karena tampil beda yaitu sektor energi. Yes. Kenapa menarik? Karena aku ngelihatnya meskipun ada katalis negatif bertubi-tubi dan agak berat ya. Yang pertama itu berita MSCI. Yang kedua ada lagi perkara konflik US-Iran. Tapi menariknya beberapa emiten energi justru tidak terpengaruh dan malah naik di kuartal 1 kemarin nih Mas. Yes, bener banget tuh. Itu menurut Mas Kavit sendiri emiten mana aja sih yang performanya menonjol dan bagaimana potensinya memasuki kuartal kedua nanti setelah ketegangan perang mulai mereda? Mungkin kita mulai omongin yang performanya menonjol deh. Mungkin Adaro yang pertama ya. Karena Adaro kita sempat rekomendasi juga. Waktu di harga 2.100 kita kasih rekomend dengan harga tertinggi 2.700 nih Mbak. Mungkin teman-teman yang udah cuan selamat ya. Untuk kenapa dia naik karena ya tentunya ada terjadinya konflik ya Mbak ya. Itu yang membuat banyak sektor berpindah ke sektor energi karena itu yang lagi hype-nya saat ini. Tapi kalau kita lihat ya di Q2, nah jika konflik mulai mereda, udah terjadinya perpindahan itu ya, inflow asing yang awalnya masuk ke sektor energi mungkin akan berpindah ke sektor lain. Jadi mungkin untuk energi ketika timingnya nanti mulai mereda, mungkin teman-teman udah bisa berpindah ya bagi yang masih hold untuk sektor energi. Itu sih. Mas Kavi, saat ini kan kita sedang di tengah musim rilis laporan keuangan ya bulan April nih ya. Baik untuk performance tahun penuh 2025 ataupun kuartal 1 2026. Mengingat performa tiap emiten bisa sangat berbeda meskipun dalam satu sektor yang sama nih ya Mas. Dari rilis data sejauh ini, apakah ada emiten spesifik yang menurut Mas Kavi performanya sangat menonjol dan boleh nih untuk dilirik sama KB Friends? Oke, tentu ada nih Mbak. Mungkin salah satu yang perlu dipantau ya sektor sawit ya. Karena kalau kita lihat beberapa sektor sawit, beberapa emiten sektor sawit ya mengalami penumbuhan laba yang signifikan. Nanti bakal kita kasih rekomendasinya juga ya tentunya. Kalau kita lihat mungkin contoh SIMP, TAPG, Ali itu labanya bagus banget. Semuanya overperform lah bisa dibilang. Nah KB Friends, jadi jangan lupa nanti di ARA udah bisa nih berarti ya sektor sawit masuk watchlist juga. Oke Mas Kavi, di tengah market yang sedang turun signifikan ini, bagaimana strategi terbaik biar KB Friends nggak kehilangan momentum sih? Plus minta dong topik yang valuasinya sudah sangat menarik untuk dipantau saat ini. Oke, mungkin untuk dari strategi dulu ya, mungkin teman-teman bisa play defensif dulu ya dengan kondisi market saat ini yang belum jelas, masih banyaknya konflik antara US dan Iran, ketegangan politik baik itu domestik dan luar juga ya. Jangan terlalu memaksakan untuk trading tentunya, karena kita lihat banyak memang retail yang takut untuk masuk. Kita lihat juga IHSG juga masih condong untuk turun terus ya. Jadi lebih baik play defensif, tunggu dulu ada katalis positif baik dari domestik ataupun luar ya. Sedangkan untuk stock pick mungkin yang paling utama ya ada saham sawit SIMP unggulan kita. Kenapa sih Mas dari tadi kesebut mulu nih si SIMP? Kalau boleh di-share dari segi teknikal atau fundamentalnya? Dari teknikal pertama dia itu baru break daripada channel downtrend yang udah kurang lebih 7-8 bulan terbentuk, dimana dari sisi teknikal semakin besar sebuah pola, ketika break semakin kuat juga dia tenaganya untuk naik. Untuk beli mungkin di range area 620 sampai 640 ya. Sedangkan dari TP masih terdekat ya, mungkin teman-teman bisa TP di 700 sampai 800 rupiah.
Ya. sih. Kalau fundamentalnya sendiri? Lebih bagus banget nih Mbak. Oh iya. Kayak based on year ya, kenaikan labanya 33%. Walaupun dia perusahaan yang bagus ya, besar, tapi bisa membukukan laba yang cukup signifikan ya, 33% secara 1 tahun ya. Itu cukup sangat bagus. Sedangkan dari PBV juga masih murah banget, 0,49. Kalau kita naikin PBV-nya ke 1, berarti kita mendapatkan capital gain kurang lebih 100%. Wah, menarik sekali ya. Kalau gitu KB Friends, sawit bukan sembarang sawit, boleh nih SIMP-nya dicek-cek dulu ya. Mas Kaffi, thank you so much ya sudah Thank datang you ke juga Mbak studio. Ranti. Kayaknya ini menarik banget. Nanti kita omongin lagi, bisa jadi satu episode sendiri khusus SIMP, ini bisa dibedah lebih dalam kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu KB Friends, sekian dulu episode maraton bulan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you.